illallah, la ilaha. Yang harus dijauhi akhwat Islam, teman-teman yang buruk, yang mengajak kepada api neraka, yang menghentikan kita dari kehidupan akhirat, bahkan membuat kita berat untuk menjalani kehidupan akhirat. Teman-teman yang buruk itu, akhi, jangan Anda berkata, saya ingin berteman dengan siapa saja. Saya tidak ingin disebut kuper. Saya ingin gaul. Saya katakan, akhi, lebih baik Anda kuper tapi masuk surga daripada Anda gaul tapi masuk neraka. Baca oleh Anda surat Al-Furqan, bagaimana penyesalan seorang penduduk api neraka. Dia masuk neraka gara-gara temannya. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka itu berkata, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah peringatan datang kepada saya. Rupanya gara-gara temannya dia masuk neraka. La wallah, seorang mukmin memilah dan memilih mana teman yang akan bisa menguatkan iman dan ketakwaannya. Mana teman yang bisa membuat dia istiqomah untuk berlayar di atas samudera menuju akhiratnya. Mana teman yang menggembosi dia dari kehidupan akhiratnya, dia tinggalkan. Saya tidak butuh teman yang membuat saya lalai kepada Allah. Saya tidak ingin berteman yang membuat saya tidak bisa istiqomah. Tidak mau saya. Ya, terkadang Pak, banyak pemuda-pemuda mereka tidak lulus di sini karena mereka lebih memilih teman daripada harus memilih kebenaran. Mereka lebih memilih teman daripada harus meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh berteman. Boleh berteman, tapi ingat, pilah dan pilih. Jangan sampai temanmu yang membuat kamu akhirnya berat ya akhi untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu pamannya Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib di saat meninggal dunia, sakaratul maut, Rasulullah datang kepada Abu Talib untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah datang, ternyata di sisi Abu Talib ada dua pemuka Quraisy, Abu Jahal dan satu lagi saya lupa namanya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Talib? Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sementara Abu Jahal berkata, hai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Ternyata Abu Talib memutuskan untuk wafat di atas agama bapaknya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara temannya, ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya akhi, ketika seseorang wafat dan menuju kematiannya, yang akan hadir di sisinya pasti teman-teman akrabnya. Ya, sekarang kalau antum teman akrabnya yang satu tukang ngegele, yang satu tukang mabuk, tukang judi. Ketika antum sakaratul maut, mereka yang datang. Teman mabuk nih, musibah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika teman-teman kita orang-orang yang salihin, pecinta masjid, pecinta ilmu, pecinta amal saleh, ketika kita sakaratul maut, di sisi kita orang-orang salihin mentalkinkan kita la ilaha illallah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya ucapan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka akhi, kita hidup di dunia butuh teman.
Siapa manusia yang bisa hidup di dunia sendirian? Ada? Tak mungkin. Manusia itu makhluk sosial. Manusia butuh teman, butuh pendamping. Kalau ternyata teman kita menjerumuskan ke neraka, apalah manfaat teman seperti itu? Maka kita harus cari teman-teman akrab kita yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya Allah. Tapi ingat Pak, ketika berteman dengan orang soleh pun butuh kesabaran. Karena orang soleh bukan malaikat, ia manusia biasa. Pasti mempunyai kekurangan. Maka di saat kita berteman dengan orang soleh, lalu kita mendapatkan kekurangan, kesalahan pada mereka, segera kita ingat, saya pun seperti dia, manusia yang tak lepas dari kekurangan. Jika hari ini aku bisa melihat kesalahannya, mungkin besok ia akan bisa melihat kesalahanku. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hindari teman yang burukmu. Karena temanmu yang akan membantumu menuju akhiratmu, ke surgamu atau ke nerakamu. Apalagi yang jomblo nih, yang belum menikah. Cari teman pendamping hidupmu itu yang soleh. Jangan ngandelin yang penting cantik. Cantik gak soleh percuma mas. Oh gampang Ustadz, nanti saya didik Ustadz biar jadi soleha Ustadz. Mending bisa ngedidik. Entenya yang didik sama istri gimana? Iya. Banyak laki-laki begitu Pak. Setelah nikah sama perempuan itu, akhirnya apa? Ya, di luar singa, di rumah kucing. Meong. Di depan istri nggak punya bekutik apa-apa. Katanya dia ingin mendidik istrinya, ternyata dia malah yang dididik sama istrinya. Yang tadinya dia soleh berjenggot sama istrinya, udahlah mas, ini aja jenggotnya yang rapi, yang cantik, begitu yang ganteng, kayak gituan tuh, kotor. Akhirnya demi sang istri dibakar jenggotnya. Jangan seperti itu ya akhwat Islam, azan ya Allah. Banyak laki-laki demi sang istri, dia korupsi, demi sang istri dia mencuri, demi sang istri la ilaha illallah. Pilih pasanganmu, karena pasanganmu yang akan menjadi temanmu dalam meniti kehidupan dunia ini, dalam melayari samudera menuju kehidupan akhiratmu. Kalau pasanganmu orang yang wanita solehat atau laki soleh, masya Allah, itu membantu kita untuk masuk ke dalam surga kita. Alhamdulillah. Itu yang kedua ya akhi, yang harus dijauhi. Jauhi teman yang buruk. La ilaha illallah.